Oke, Fania dan Zia. Oke, selamat bergabung. Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Bagi yang baru bergabung, apakah suara Mister terdengar jelas? Zia dan Fania, apakah suara Mister terdengar clear di sana? Gambar Mister apakah juga clear? Oke, sip. Good. Zia, thank you Fania. Kira kita ada berapa orang ya di sini? Ada berapa lagi? Oh, udah 5. Oke, clear. Sip. Udah komplit ya. Jennifer, Nisa, Danish, Fania, dan Zia. Oke. Nah, untuk yang baru bergabung, apakah ada yang mau ditanyakan terkait dengan pengerjaan project yang minggu lalu? Di sini kita akan coba melanjutkan game clicker cepat. Jadi, seperti yang disampaikan oleh Mr. Daud sebelumnya, jadi game clicker nanti ini akan kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama di minggu lalu, sekarang di bagian kedua, kemudian nanti di minggu selanjutnya bagian ketiga. Nah, sebelum masuk ke bagian keduanya, apakah yang mau ditanyakan dulu? Gak ada? Aman ya? Kalau nggak ada, Mister mau coba buka dulu yang bagian terakhir terkait dengan bagian pertamanya teman-teman semua ya. Oke, salah buka. Bentar. Pygame implementasi. Oke. Sip. Oke, sekarang Mister mau coba share screen dulu. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, Mister mau coba tanya-tanya nih. Kalau nggak ada yang ditanyakan ya dari teman-teman ya. Kemarin kan teman-teman udah membuat gamenya seperti ini ya. Kondisi terakhir Mister lihat di YouTube dari apa yang udah disampaikan Mister Daud sudah dibentuk code seperti ini. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan di bagian pertama, yaitu membuat kelas area dan label untuk menampilkan kartu. Nanti harapannya tampilannya seperti ini. Ada 4 kartu bertuliskan klik yang dia dilakukan looping untuk penggambarannya. Kalau ini di running, nah seperti ini ya. Sudah mirip, udah bagus, udah keren nih. Tinggal kita mau melanjutkan. Nah sekarang karena nggak ada pertanyaan tadi, Mister mau tanya nih. Fungsi yang mana yang dia bertugas untuk membuat kotak? Ayo, fungsi yang mana atau metode maaf, karena kita ngomongin kelas ya, ini ada 2 kelas nih ya, ada kelas area dan kelas label. Nah sekarang Mister yang nanya nih, karena nggak ada yang nanya, metode yang mana yang dia tujuannya untuk menggambarkan kotaknya. Mana yo? Jennifer, Nisa, Danish, Fania, dan Zia. Kalau nggak ada pertanyaan, Mister yang nanya. Kita sedikit review apa yang udah kita kerjakan di minggu yang lalu. Metode yang mana? Yang dia tugasnya itu untuk menggambarkan sebuah kotak. Kan di situ ada 2 kotak ya, yang dibentuk dalam posisi layering. Jadi berurutan dari bawah kemudian naik. Nah, di sini sebenarnya kotaknya itu yang satunya adalah bentuknya garis tepi. Nah, sekarang yang sebelum ke garis tepi dulu. Kotak yang akan kita pakai itu yang kotak kuning, itu tugasnya yang mana sih? Di metode yang bagian mana? Jennifer? Di perintah yang kode mana? Yang dia tujuannya untuk menggambar sebuah kotaknya. Gimana? Ayo, yuk. Kemarin udah clear kan ya? Tadi kan Mister nanya nih, nggak ada yang bertanya. Sekarang Mister yang nanya. Code mana yang dia tujuannya untuk menggambarkan kotak? Zia, Fania, Danish, Nisa. Nggak apa-apa disampaikan aja. Mister pengen tahu pemahaman dari teman-teman. Gimana?
Ada yang mau mencoba? Nggak apa-apa. Di sini nggak ada yang namanya salah benar. Adanya adalah kita sama-sama saling belajar. Nggak ada masalah. Yang mana yuk? Siapa yang mau coba? Jennifer, Fania, Nisa, Danish, dan Zia. Ayo, ayo, gimana yo? Oke, Mister coba ini ya, coba jelaskan lagi. Kita kembali ke code-nya. Jadi tadi pertanyaan Mister, fungsi yang mana, metode yang mana yang dia tujuannya untuk menggambarkan kotak. Kotak itu dibentuk awalnya dengan menggunakan fungsi class rect yang ada di dalam modul Pygame. Jadi kalau ditanya metode yang mana, metode konstruktor ini yang nantinya akan membuat atau menggambar suatu bentuk kotaknya. Akan setup dulu kondisi rect-nya seperti apa. Propertinya apa aja yang di setup? Yang pertama adalah posisinya, XY-nya. Yang udah kita define di sini ya. Nilainya 0,0. Berarti nanti di pojok kiri atas. Kalau tidak ada input apapun di argumennya. Dia defaultnya seperti ini. Kemudian width dan height-nya, ukuran lebar dan tingginya. Itu properti yang di set di dalam rack-nya. Kemudian penggambaran kotaknya nanti seperti apa? Saat kita mengimplementasikan kotak ini ke dalam Pygame atau aplikasi Pygame, kita menggunakan metode fill. Di mana metode fill ini tujuannya nanti akan menggambarkan kotak yang udah kita define sebelumnya dengan properti yang tadi ya. X-nya berapa, Y-nya berapa, kemudian panjang dan lebar, tinggi dan panjangnya berapa. Itu udah kita define, kemudian kita manggil fungsi draw.rect. Karena kita ingin menggambar kotaknya nih. Jadi kita bisa spesifik, kita panggil fungsi draw.rect-nya. Di mana mau kita gambarkan? Di main window kita, disingkatnya MW nih. Boleh dipakai menggunakan variabel apapun objeknya untuk inisiasinya. Nah, di sini kebetulan kemarin minggu yang lalu Mr. Daud menggunakan variabel MW. Teman-teman juga menggunakan variabel MW ya. Ini boleh apapun, nggak harus MW ya. Ini hanya sekedar penamaan objek dari si set mode-nya untuk displaynya. Di mana kita menggambarkan kembali ke sini di bagian main window kita dengan menambahkan beberapa properti untuk menggambarkan kotaknya. Warnanya yang diambil dari color yang ada di sini. Kalau kita define berarti kita nanti masukkan colornya apa. Kalau kita lihat di sini pada saat kita define rect-nya, nah ini dia labelnya, new card-nya, kita define bentuk variabel yellow, di mana variabel yellow ini merupakan konstanta dari RGB yang berwarna kuning. Kuningnya kuning terang gini ya. Nah, itu kita define di situ. Kalau enggak ya dia enggak ada warnanya, color none. Jadi enggak berwarna sama sekali, transparan. Nah, ini nanti dimasukkan ke dalam properti ini semuanya. Pada saat penggambaran draw rect nanti akan muncullah kotak kuningnya. Oke ya, kebayang ya semuanya ya. Jadi untuk memunculkan kotak kuning itu dimulai dari metode konstruktornya init, di mana dia akan menyimpan properti rect-nya dulu. Kemudian dari properti rect-nya ini akan dipanggil sebagai parameter argumen yang akan dibuat dalam pemanggilan fungsi draw rect-nya untuk menggambar kotaknya. Begitu pula yang outline. Nah, kalau yang outline ini dia sama sebenarnya, lihat argumennya sama. MW frame color ini terkait color, ini juga sama terkait color. Kemudian rect yang akan kita gambarkan, kotak yang akan kita gambarkan yang di sini sama self rect. Kemudian dia lebih ke arah thickness-nya. Thickness-nya itu sebelah kanannya. Sebelah kanan kirinya nih. Pinggirannya. Kayak batas garisnya. Kalau ini terisi berapa pixel gitu misalnya, kalau di sini kan kita lihat untuk thickness dari outline-nya, mana tadi outline-nya? Nah, ini teman-teman isi 10. Berarti dia nanti tebalnya adalah 10 pixel, kurang lebih seperti itu. Kemudian warnanya teman-teman isi blue. Warnanya pun juga bebas ya, teman-teman bisa define sembarang warna seperti yang tadi kemarin Mister lihat dari YouTube-nya, teman-teman udah pakai warna-warni apapun juga nggak ada masalah. Tergantung dari kreativitas teman-teman. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Hasil review yang kemarin?
Sudah clear ya? Semoga makin clear. Jadi kalau nanti teman-teman mau modifikasi, harapan Mister adalah teman-teman paham dengan apa yang udah teman-teman ketikkan, dan teman-teman modifikasi seperti apa itu bebas. Kalau ada yang bingung silakan nanti ditanyakan. Dari penggambaran kotak udah aman ya? Ada yang mau ditanyakan? Gak ada? Oke, kalau nggak ada kita coba masuk ke dalam materi kita kalau begitu. Mister mau share screen dulu untuk yang materinya. Pindah dulu. Oke, kita masuk ke bagian yang kedua. Jadi bagian pertama tadi terkait dengan penggambaran kotak, dan penggambaran kotak ini kita gunakan kelas area. Ya, kalau teman-teman ingat di kelas area itu kemudian dari kelas area kita turunkan menjadi kelas label, di mana kelas label ini akan mewarisi seluruh metode kemudian konstruktor yang ada di kelas area. Itulah kenapa pada saat kita menuliskan klik di dalam kotak itu, kita nggak perlu lagi ngedefine metode apapun di dalam klik untuk menggambarkan kotaknya. Kita bisa tinggal panggil aja. Yang fill, yang property reg-nya, kita tinggal panggil aja. Nggak perlu lagi di-define. Kita cukup menambahkan untuk menuliskan teksnya dengan menggunakan font dan render. Ya kan, set text itu. Kemudian kita bleed nilai teksnya, kita tampilkan, kita munculkan teksnya yang udah kita set up dengan menggunakan font dan render tadi ke dalam aplikasi kita di atas kotak yang udah kita buat, yang berwarna kuning tadi ya kotaknya ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke bagian, nah ini sedikit gambaran awal terkait dengan apa yang nanti akan kita hasilkan di akhir pembelajaran di bagian ketiga nanti, sama seperti di minggu yang lalu. Jadi kita akan nanti buat game yang dia tujuannya untuk klik tulisan klik itu. Jadi kita cepet-cepetan ya dengan waktu dia habisnya dan random posisi random dia untuk berubah atau bergeraknya. Ada poin dan ada waktu. Jadi full gamenya nanti seperti ini kira-kira. Oke, nah sekarang kita masuk ke dalam main mapnya. Oke, main mapnya kemarin udah teman-teman buat. Minggu lalu kita fokus ke dalam kartu sprite-nya. Nah, hari ini kita akan coba masuk ke bagian yang kedua terkait dengan event click yang nanti akan kita program. Kemudian satunya lagi adalah terkait dengan pewarnaan dari event yang kita gunakan tadi, yaitu event click-nya. Nah, ini adalah beberapa hal yang nanti akan kita coba kerjakan di perencanaan kita nanti. Nah, ini adalah posisi perubahan yang hasil modifikasi di bagian keduanya. Kurang lebih nanti bentuknya dari kondisi kliknya yang dia statis, dia akan bergerak seperti ini. Dan bergeraknya random ya. Kita nggak urutkan misalnya dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan dan sebagainya, nggak. Ini random. Kita bisa gunakan modul apa yang kita bisa gunakan untuk membuat angkanya itu bergerak secara acak. Masih ingat modulnya yang bisa kita gunakan? Denis, Fania, Zia? Modul yang bisa kita gunakan modul apa kira-kira? Jennifer? Nisa? Halo? Tes? Suara Mister masuk ya? Oke, nice. Jennifer, Randin, good. Jadi kita bisa gunakan fungsi Randin di dalam modul randomnya ya. Oke, nanti kita akan implementasikan. Jadi secara umum nanti proses atau alurnya akan kita gunakan. Tadi kita udah membuat kartnya 4 ya. Nah, nanti kita akan buat lagi dengan cara kita men-setup nilai randomnya. Kemudian kita cocokkan nilai random ini kalau dia memang pas di tulisan atau di bagian angka random yang kita setup sebagai tulisan klik, maka dia akan muncul tulisan kliknya. Sementara yang lain jangan dimunculin kliknya. Jadi kita tutup lagi dengan kotak yang berwarna kuning.
Karena kan ini kan ditutup warna kuning. Jadi ini ibaratnya tulisan klik tadi itu sebenarnya ada semuanya. Cuman kita munculinnya itu sesuai dengan kondisi angka random. Kalau angka randomnya misalnya 0, berarti indeks ke 0. Karena kita udah dalam bentuk indeks cardnya ini, berarti adalah yang kiri misalnya. Yang ada tulisan kliknya. Sementara yang lainnya, indeks 1, 2, dan 3 akan ditutup dengan kotak warna kuning, tulisan kliknya. Begitu pula seterusnya. Kita gunakan looping nanti. Nah, nanti setelah kita udah mendapatkan kondisi klik yang random, kemudian kita bergerak dengan penggunaan event. Event ini kita nanti akan deteksi dengan mouse button. Jadi, event apa yang nanti bisa mendeteksi kliknya kita. Harapannya apa? Saat kita melakukan klik di tempat yang bukan tulisan klik, nanti contohnya seperti ini, dia akan kasih warna merah. Tapi kalau pas dia klik dengan tulisan yang pas ada tulisan kliknya, pas dengan menggunakan mouse button tadi ya, maka dia kasih logo atau kotak warna hijau. Nah, jadi kayak gitu ya. Harapannya kayak gitu. Jadi alurnya kurang lebih seperti itu yang akan kita gapai di bagian kedua ini. Oke, tadi ini udah kita coba ini ya, kita coba review tadi. Ini sekedar review yang kemarin. Oke, ini event keyboard. Oke, kita lanjut aja masuk ke bagian penampilan acak labelnya. Nah, ini dia. Sudah mulai ke bagian penampilan acaknya. Jadi kita mulai mulai malam ini kita akan buat beberapa hal yang nantinya akan kita bisa aplikasikan ke dalam game kita. Nah, ini Mister akan coba pindah dulu ya, pindah ke share screen-nya yang entire supaya nanti Mister gampang untuk pindah dari code ke PowerPoint-nya. Oke. Oke, ini tadi ya yang kita pakai untuk kondisi terakhir code-nya. Nah, ya. Nah, ini kita bisa lihat juga di sini ya, task panelnya. Kemarin task panel yang pertama, tugas pertama udah kelar, sekarang menuju yang kedua. Nah, yang kedua ini kayak gini, kondisinya seperti ini. Ada dua hal yang harus kita gunakan, kita kerjakan. Yang pertama ini, kemudian yang kedua memproses kliknya dengan menggunakan event. Yang ini adalah menampilkan tulisan kliknya secara random. Tahapannya sama seperti tadi di PowerPoint tadi ya. Menggunakan kondisi acak dari suatu angka, kemudian harapannya dari angka tersebut nanti kita bisa mendapatkan di mana sih tulisan kliknya sesuai dengan kondisi random tadi. Kita gunakan loop game untuk membuat angka kartu acaknya. Jadi di sini di bagian while true-nya. Jadi kan kita menggunakan seperti ini ya untuk kondisi statisnya dulu nih yang kemarin di pertemuan pertama. Nah, sekarang kita harapannya kita bisa buat dengan menggunakan random. Nah, sekarang kita coba running ya. Jadi ini Mister akan coba stop dulu. Oke. Mister akan komen ini. Mister nggak akan hapus. Kita akan modifikasi yang ini. For card-nya in cards ini. Kita akan modifikasi. Pertama yang akan kita lakukan adalah menentukan kondisi randomnya. Jadi misalnya Mister kasih nama klik. Karena nanti tujuannya adalah untuk menentukan di mana sih posisi tulisan klik itu muncul. Ya kan? Kita gunakan randin. Kemudian angkanya mulai dari 0 sampai 3. Kenapa 0 sampai 3? Karena kita menggunakan 6 cards-nya ini jumlahnya ada 4 ya. Baris ke-14 yang udah teman-teman define. Kalau di Mister baris ke-14, teman-teman ngetiknya di mana tergantung dari spasinya ini ya. Di bagian variable 6 cards itu kita udah define ada 4 kartu. Nah, kalau kita ngomongin indeks, indeks itu adalah dimulai dari 0. Sehingga 6 cards-nya itu nggak sampai 4, tapi sampai 3. Teman-teman boleh kondisinya dibuat seperti ini atau ditulis kayak ini, 6 cards minus 1. Jadi panjang indeks itu adalah length dikurangi 1. Ya kan? Ya, kebayang ya, 6 cards-nya itu ada 4. Jadi cards-nya ini kita udah append ke dalam bentuk cards-nya, dia ada 4. Oke, itu untuk yang kondisi klik random pertama ini, angkanya. Nah, randin ini kita define dulu di atas. Kita kembali ke atas. Kita import, from random.
import random. Tujuannya untuk mendapatkan fungsi random integer ini. Nah, sekarang kita coba cek ya, apakah sudah muncul random integer kita kalau kita print kliknya. Harusnya di sini nanti akan muncul beberapa angka random mulai dari 0 sampai 3. Coba running. Nah, stop. Nah, lihat ya angkanya udah random ya. 1 1 2 0 3 1 0 0. Enggak lebih dari 3. Dan dimulai selalu angka 0. Oke ya, sekarang udah dapat ya semuanya ya. Kondisi random, angka randomnya udah kita dapatkan. Nah, sekarang bagaimana caranya kita implementasikan ke dalam function ini yang awalnya semuanya muncul nih kliknya. Jadi for card in cardnya ini kita pakai lagi untuk nanti kita buat di dalam randomnya. Perbedaannya nanti kita akan menggunakan for tapi tidak mengiterasi nilai cardnya langsung. For itu kan ada dua ya. Kita bisa gunakan nilai suatu range dengan numerik atau langsung kita iterasi isinya. Isinya ini adalah card ini ya. Maksudnya itu yang ini, new card yang udah kita dapatkan labelnya. Jadi kita assign variable card yang ada di sini dengan new card yang udah di dalam cards. Kita masukkan ke card. Nah, kemudian kita langsung draw. Nah, karena kita mempunyai range nilai, range number, kita nggak menggunakan cards in cards, tapi kita gunakan index. Enter comment. Jadi penulisannya jadi kayak gini. For i in range num cards. 6 cards. 6 cards minus 6 cards saja. Nggak perlu di minus. Ingat, kalau range itu nilainya berhenti sebelum kondisi nilai terakhirnya, yaitu yang di define berapa? 4. Berarti 0 sampai 3. Tapi kalau angka random, posisi terakhir itu masuk ke dalam suatu nilai angka randomnya. Kalau yang range ini minus 1. Nilai yang akan secara default akan berhenti di bagian ketiganya. Karena 6 cards-nya ada yang totalnya 4. Bukan 3. Kalau 3 berarti indeksnya berhenti di 0, 1, 2. Kalau 4 berarti berhenti di 0, 1, 2, 3. Nah, sampai sini kebayang? Kita coba cek aja ya biar teman-teman clear dengan apa yang dimaksud di sini. Ini kita buat print i. Dan kita kasih tanda supaya bisa kelihatan. Kita coba running. Stop. Nah, ini ya. 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. Dia nggak akan lebih dari 6 cards ini. Minus 1. Sama kayak dia otomatis. Nggak perlu lagi kita kasih ini ya. Pengurang lagi di belakangnya minus 1. Karena kita ngomongin range di dalam for. Dia otomatis pembacaannya seperti itu. Udah otomatis. Nggak perlu kita sesuaikan dengan seperti yang ada di random. Karena sifat for itu selalu berhenti sebelum kondisi terakhirnya. Kalau kondisi terakhir 4 berarti berhentinya di 3. Dan seterusnya. Sampai sini terbayang? Teman-teman semuanya? Ada yang mau ditanyakan? Belum ada? Oke, kalau belum ada, nah ini sekarang posisinya udah kondisinya random udah kita tangkap nih. Random kita tangkap, kita udah siapkan untuk kondisi penggambarannya. Sekarang kita coba masuk ke bagian penggambarannya ya, supaya sama seperti yang ini dulu. Tapi kita menggunakan index. Jadi nanti kita panggilnya cards i, ya kan? Setiap index cards yang ada di setiap indeks i yang ada di cards kita akan gambar draw dengan shift X dan shift Y-nya 10 sama 30 sama seperti ini isiannya. Cuman pemanggilannya agak sedikit beda karena kita menggunakan indeks. Kenapa? Karena kita mau custom dengan random integernya. Kalau kayak gini akan susah karena kita nggak tahu ini card yang mana nih yang akan dimunculkan. Kita nggak bisa ngebaca card by indexnya. Kalau ini kita bisa baca card by indexnya. Nah, sekarang kalau ini kita running, bentuknya akan seperti ini. Sama. Nggak ada beda. Tapi kembali, ini masih kondisi statis. Angka randomnya udah kita simpan di dalam klik. Nah, sekarang tugas kita adalah membuat supaya
supaya ini nanti bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kliknya bisa bergerak, seakan-akan bergerak. Sementara klik yang tidak sesuai dengan angka random akan kita tutup dengan warna kuning. Sampai sini dulu, clear? Nah, kalau clear, coba di ini dulu, di salin dulu, sudah semuanya. Jadi Mister menambahkan ini saja, masih from randomnya. Kemudian sama satu lagi, Mister memodifikasi yang tadinya dalam bentuk iterasi value-nya, Mister ganti dengan iterasi dengan menggunakan range. Dan satu lagi yang ini ya, kliknya, yang bagian randomnya. Mister enter dulu. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Mister ganti dulu sebentar, ganti ke bagian Pygame. Kayak yang ini. Oke, yang ini ya, betul ya. Oke, nah sekarang Mister akan coba cek di bagian materinya dulu. Materinya mana? Ini dia. Oke. Untuk code-nya silakan diketikkan dulu. Nah, ini sekarang Mister mau coba share screen dulu sebentar mengenai materinya. Tadi udah kita buat seperti yang sebelah kiri. Nah, kita akan buat sebelah kanan. Angka random tadi udah kita siapkan. Dimana nanti ini akan buat, nah ini dia alurnya. Buat angka randomnya, kemudian kita urutin lagi kartunya. Ngurutinnya pakai apa? Pakai range. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Warnain dulu, kita siapkan warnanya. Warnanya itu yang yellow. Tujuannya apa? Untuk menutup tulisan klik kalau dia nggak sesuai dengan ini tampilan angka randomnya. Kalau angka randomnya 1 misalnya kliknya, berarti harusnya ada di indeks ke 0. Maka ketika dia nilai indeksnya sesuai dengan I, yaitu indeks ke 0, maka tampilkan tulisan klik, sementara yang lainnya tutup dengan warna kuning. Tutup warna kuning. Jadi di fill-nya itu fill warna kuning. Oke ya, terus berulang terus sampai dia berhenti, gamenya selesai. Harusnya seperti itu ya kalau nanti di bagian akhirnya. Ini alurnya seperti ini. Nah, sekarang Mister balik ke sini. Kita udah buat yang menampilkan gambarnya. Nah, sekarang kita perlu memodifikasi lagi supaya apa? Nampilinya nanti dia jadi random tulisan kliknya, dan selain tulisan klik tutup warna kuning. Kita setup dulu, ini Mister komen dulu, Mister nggak akan hapus. Kita setup dulu warnanya. Bagaimana cara setup warna? Di sini ada yang namanya kelas color. Nah, kita siapkan warnanya. Warnanya apa? Yang kuning ya. Berarti kita panggil metode color ya. Cards. Ke belakang. Cards. I. Dengan metodenya apa? Color. Kita set dalam warna apa? Yellow. Yang udah kita siapkan di atas. Yellow-nya udah kita siapkan di sini ya. Baris ke-11 di pertemuan yang lalu. Mister lihat ada sudah menyiapkan 3 warna umum yang nanti akan kita, yang kemarin di minggu yang lalu kita pakai. Nah, sekarang kita setup warnanya yellow. Sebenarnya di sini pun juga sudah di setup warna yellow ya. Cuman kita buat pastikan dulu kondisinya betul-betul warnanya yellow. Sebenarnya kalau nggak pun disamakan dengan yellow juga kita bisa langsung panggil aja. Nah, setelah itu apa? Sesuai dengan alur yang ada di sini. Setelah warnanya udah kita siapkan untuk penseleksian tulisan klik sesuai dengan angka random yang kita simpan dalam variabel klik. Mister kembali lagi ke sini. Jadi kita cek dulu if klik angka random yang ada di klik itu sama dengan I yang ada di sini pada saat kita kok jadi import I. Nah, I yang ada di sini pada saat dia melakukan iterasi, kalau sama maka tampilkan tulisan kliknya. Cards I dot draw. Draw ininya ya, draw kondisi kliknya. Kliknya itu yang ada di sini. Setelah di set text, ini kan set text ya. Kemudian kita draw. Drawnya pakai apa? Pakai yang ini.
Jadi komen yang ada di atas ini, yang Mister komen ini, dipakai di bagian bawahnya sini. 10,30. Gimana kalau yang nggak sama, yang tadi Mister sampaikan, ditutup pakai warna kuning. Ya kan? Biar tulisan kliknya hilang. Jadi seakan-akan hilang. Else, cards, I. Kita kasih warna kuning aja. Berarti pakai yang ini ya, draw rag-nya. Untuk menggambar kotak kuningnya. Fill. Karena kita udah define color-nya itu yang kuning. Fill. Oke. Nah, kalau ini kita running, harusnya kliknya itu udah bisa bergerak. Seakan-akan bergerak. Sekarang kita coba cek. Nah, ada bergerak ya. Cuman sangat cepat sekali. Nah, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Kita pelan-pelan saja. Jadi ini tadi yang awalnya kondisinya statis, Mister ulangi lagi, itu kita modifikasi. Kita modifikasi supaya kliknya ini terlihat dia seakan-akan bergerak. Bagaimana caranya? Konsepnya seperti yang disampaikan di bagian PowerPoint tadi, alurnya. Kita define angka random, kita dapat angka randomnya misalnya 0. Berarti indeks ke 0 ya. Nah, kita cek kalau kliknya itu sesuai dengan indeks yang ada pada saat dia menggambar, oh ternyata 0, maka 0 itu yang akan digambar kliknya. Sementara yang lain bagaimana? Yang lain kita buat tutup dengan kotak warna kuning. Begitu pula nih pas waktu dia while ke loop yang kedua, ini kan while-nya kan terus bergerak ya. Jadi ini yang while pertama, selesai dia kedua, kliknya juga akan random lagi kan. Nggak jadi 0 lagi, bisa jadi 1, bisa jadi 3, bisa jadi 1 lagi atau 0. Nah, itu dicocokin lagi pada saat kita menggambarkan. Makanya terlihatnya kayak gini nih. Bergerak udah terlihat animasinya, cuman sangat cepat. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Apakah semuanya sudah muncul seperti ini? Bisa share screen dulu. Jennifer, Nisa, Denish, Fania, dan Zia. Code-code yang sebelumnya udah kita buat, itu sudah kita modifikasi. Dan Mister nggak hapus. Supaya teman-teman tahu modifikasinya di mana. Oke, Fania. Wah, kenapa nih? Randin is not defined. Kenapa? Karena mungkin di atasnya Fania belum import randomnya. Coba cek di bagian atasnya. Randin itu adalah fungsi yang ada di dalam modul random. Jadi kita perlu panggil random dulu. From random import randin. Di bagian atas. Nah, itu dia. Masih import pygame dan import time saja yang punyanya Fania. Yang teman-teman yang lain juga sama ya. Ditambahkan import random from random import randin. Penambahan import modulnya ya. From random import randin. Oke, sekarang coba lagi Fania. Apakah sudah muncul? Oh, card is not defined. Oke, ke bagian bawah, baris 51. Nah, penulisan cards untuk list cards yang udah kita define itu pakai, nah, hati-hati. Bawahnya juga. Yes, yang bawah lagi, baris ke 55. Oke, diteberin dulu. Yellow-nya tulisannya gimana yang punya Fania? Apakah huruf besar atau huruf kecil? Nah, oke. Hati-hati, Python itu case sensitif. Besar kecilnya sangat berpengaruh. Bagian 55, oke, S-nya kecil. Itu S besar. Yang punya Fania. Oke, sekarang coba running. Loh, kok nggak muncul? Cards-nya udah ada isinya, oke. Coba di stop. If klik sama dengan I, oke, udah. Color yellow. Oke, coba dilihat fungsinya. Fungsi yang di bagian atasnya, scroll ke atas, Fania. Yang
punya Fania coba scroll ke atas sebentar. Mister mau lihat metodenya, apakah sudah betul draw dan fill-nya? Fania bisa scroll ke atas dulu. Mister mau lihat metode kelasnya. Halo, suara Mister terdengar? Sebentar. Duh, nge-freeze. Oh, nggak bisa di-scroll. Bentar. Oh, iya, pantas nge-freeze. Baris 57 dan 58 Fania mundur ya? Oke, itu jadinya looping tanpa batas. Di refresh aja Fania, dia nggak bisa ini, dia not responding. Webnya nggak bisa menangani loop by system. Hati-hati teman-teman ya, hati-hati di bagian while true-nya, pastikan Pygame display update sama jam tick-nya itu di dalam while. Jangan di luar while. Kalau itu di luar while nanti webnya teman-teman akan not responding, nge-freeze. Nggak bisa diapa-apain. Harus di-reload. Untuk yang lain gimana? Zia, Danish, Nisa, dan Jennifer, apakah sudah berhasil muncul seperti yang punya Mister? Sudah semuanya? Oke, Danish sudah. Nice. Kemudian Nisa dan Jennifer? Sudah berhasil? Kita step by step aja supaya teman-teman terbayang. Dan Zia, gimana Zia? Apakah sudah berhasil juga? Dennis sudah. Jennifer, Nisa, Fania, dan Zia bagaimana? Kalau ada kendala silakan di screencast supaya Mister bisa lihat. Fania udah berhasil kembali ke ininya dulu, ke bagian code-nya. Hati-hati ya teman-teman. Oke, aman. Tap, Jennifer, clear. Fania sudah, oke. Sudah clear juga Fania? Udah aman? Zia gimana Zia? Halo Zia? Apakah Zia juga sudah aman? Bisa ini? Bisa membuat seperti yang dicontohkan di Mister? Aman? Zia? Tes. Suara Mister masuk. Oke, unstable connection Zia. Oke, nanti kalau ada ini, kalau udah balik lagi, nanti bisa kalau ada yang mau ditanyakan silakan ditanyakan ya Zia ya. Oke, sekarang Mister balik ke bagian code-nya. Mister stop dulu ya. Jadi bentuknya kelihatan seperti ini ya. Cepet banget kliknya. Itu kenapa? Karena kita gunakan perulangan yang ada di sistem secara raw. Jadi secara as it is. Ya udah, kita pakai yang ada di while true-nya dengan menggunakan apa? Frame rate-nya 40 frame per detik. Nah, itu kita gunakan di sini. Jadi sangat cepat sekali. 40 frame ya per detik. Bayangkan dia kita bisa membuat 40 frame dalam 1 detik. Dan ini kita bisa tingkatkan lagi jadi 60 dan sebagainya sesuai kebutuhan kita. Nah, caranya untuk memperlambat ini seperti apa? Nah, kita lihat di sini dulu. Kita kembali ke bagian materi supaya teman-teman kebayang alurnya. Balik ke bagian alur pertama tadi, kita udah tahu bagaimana cara membuat klik itu bergerak, membuat animasinya. Nah, sekarang klik yang ada itu sayangnya masih bergerak sangat cepat. Nah, ini ya. Sampai seperti tadi yang kita terapkan. Nah, caranya gimana supaya frame ini nggak terlalu cepat seperti ini? Karena memang sistem itu bergerak hampir sepersekian milidetik. Makanya tadi pada saat teman-teman lupa untuk menaruh kondisi frame rate per second-nya atau jam tadi ya, jam dot tick-nya itu lupa ditaruh di dalam while-nya, langsung nge-freeze. Karena pergerakannya sangat cepat. Dan di website nggak bisa menangani itu. Bahkan di bagian sistemnya kita pun kalau kita running di Visual Studio Code misalnya atau di PyCharm langsung not responding. Jadi memang sangat cepat. Caranya kita gunakan untuk menggunakan variabel lain supaya dia bisa berpindahnya sedikit melambat dengan menggunakan variabel wait misalnya atau variabel apapun yang nanti kita bisa iterate terus-terusan.
Ini alurnya. Jadi kita misalnya buat variabel weight-nya, kita define dulu sebelum loop ya. Sebelum loop kita define dulu weight sama dengan 0. Kemudian saat weight-nya itu sama dengan 0, kita tampilkan, kita setup weight-nya itu 20. 20 per ulangan. 20 per ulangan. Jadi nanti bayangannya 40 detik, 40 frame rate per second tadi akan diulang sebanyak 20 kali. Ya, sampai 20 kali. Dengan nanti dia pergerakannya setelah dia kondisinya selesai 20, baru dia bergerak kliknya. Nah, bagaimana caranya? Kita gunakan iterate-nya di dalam while loop-nya. Nah, jadi kita ikutin alur ini ya. Kita masukkan wait dulu sebelum loop-nya. Mana pygame-nya? Oh, ini dia. Kita masukkan dulu variabel wait-nya di sini. Di dalam sebelum while loop-nya. Tadi kan di alurnya kan sebelum while ya. Kemudian di sini kita buat untuk mengaktifkan ini kan yang akan ini kan yang tadi menggerakkan kliknya nih. Ini kita majukan satu tab. Kemudian di atasnya kita tambahkan if weight itu sama dengan 0, apa yang harus kita lakukan? Kita set weight-nya itu sama dengan 20. Tujuannya apa? Supaya nanti iterasinya ke sini dulu nih. Sama, nggak akan bergerak sampai dia nilai weight-nya habis, baru dia akan bergerak. Iterasinya nggak akan mengulang ini terus, tapi dia akan bergerak di bagian bawahnya. Kita lihat di sini ya, kita bagian PowerPoint-nya. Nah ini weight-nya ini nanti akan memberikan waktu ke dalam sistem supaya dia menampilkan kliknya itu ya itu aja dulu, indeks ke 0 dulu sesuai dengan kliknya. Sampai dia 20 kali per ulangan dengan kecepatan yang sangat tinggi di 40 rate per second tadi. Setelah dia selesai habis weight-nya kan dikurangi 1 kan. Nah ini ya, dikurangi 1 terus. Kalau dia masih tidak sama dengan 0 berarti dia kurangi 1. Tidak sama dengan 0 kurangi 1. Terus dengan kecepatan yang sangat tinggi di sistem, menetapkan indeksnya tetap sesuai dengan yang diklik tadi, yang diindeks ke 0 misalnya. Maka dia akan terus berada di situ selama beberapa detik. Nah, sekarang kita coba kita coba terapkan di sini. Kalau dia ternyata tidak sama dengan 0, maka kita buat weight-nya minus sama dengan 1. Jadi misalnya ulangi lagi, weight ini gunanya untuk menahan kondisi ini supaya nggak selalu di random. Oke, kalau ini kan selalu random nih. Tadi yang Mister bilang kan, ketika dia selesai di sini, dia naik ke atas, berulang lagi, kemudian dia akan ngerandom lagi. Gimana caranya supaya dia agak sedikit nge-freeze dulu, bukan nge-freeze, berhenti dulu randomnya, jangan di random terus. Kita kasih variable weight di sini. Sebenarnya namanya bebas ya, mau pakai weight, mau pakai jam, mau pakai second dan sebagainya bebas, terserah teman-teman. Tapi pastikan kondisi variabelnya sama seperti yang minggu-minggu yang lalu, dasar dari Python, jangan menggunakan nama variabel yang dipakai dalam suatu modul. Bisa crash nanti. Ups. Oh, wait. Oke, baterai Mister mau habis. Nah, udah balik lagi. Nah, sekarang kita memberikan jeda selama 20 kali per ulangan dengan frame rate 40 rate per second untuk 20 kali diulang dengan kondisi yang sama indeksnya. Sekarang kalau kita running, dia udah akan sedikit smooth. Dan ini sebenarnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Kalau teman-teman pingin, Mister, aku pingin agak lambat lagi, gedein nilainya. Jadi nilai weight-nya nanti akan makin tinggi, misalnya 50 atau 60 deh. Maka dia akan semakin lama pergerakannya. Jadi kalau dirasa wah kurang seru, kecilin. Nah, kayak bebas sebenarnya weight-nya ini bebas. Nah, semakin kita mendekati nilai rate-nya ini, maka dia akan semakin mendekati waktu aslinya. 40 frame rate per second itu artinya selama 40 kali dia akan dikerjakan selama 1 detik. Kalau ini kita buat 40, maka pergerakannya akan sama seperti 1 detik bergerak. Kita coba ya. 1 bergerak, 2 3 4 5. Detiknya sama kayak detik kita di dunia nyata. Kalau 20 tadi berarti dia itu sama dengan setengah detik atau 500 milisecond. Jadi ini sebagainya pembagian dari kondisi per detiknya.
Astagfirullahaladzim. Oke, tadi Mister ini ya, ulangi ya. Kalau nilainya ini tadi misalnya 20 tadi, saat kita running terasa masih kurang kurang cepat atau kurang lambat, kita bisa atur di bagian weight-nya. Tergantung kebutuhan teman-teman. Kalau teman-teman ingin lebih seru misalnya dibuat 10 weight-nya, maka dia akan semakin cepat. Semakin kecil nilai weight-nya, maka dia akan semakin cepat. Semakin besar dia akan semakin lambat. Kondisi weight ini dia sebenarnya mewakili kondisi perulangan yang ada di bagian jam detiknya. 40 frame rate per second itu artinya setiap 1 detik dia akan mengulang sebanyak 40 kali dengan kecepatan yang ada di sistem. Nah, per secondnya itu betul-betul secondnya itu dunia nyata ya, di jam di dunia nyatanya. Jadi kalau kita ikutin sama-sama 40 itu artinya 1 detik. Dia akan diulang 40, berarti kan 40 kali juga dia dikasih perulangan weight-nya kan. Seakan-akan dia nggak akan bergerak selama 40, maka dia itu akan sama seperti pergerakan 1 detiknya. Jadi kalau ini diganti 40, teman-teman akan menemukan pergerakannya itu dia jadi 1 detik dia akan bergerak setiap detik karena disamakan dengan ini. Nah, jadi kalau 20 tadi hitungannya dia jadi seakan-akan kita membuat dia bergerak setiap setengah detik atau 500 milisecond. Jadi pembagiannya dari sini ya, dari 40 ini ke bagian weight-nya itu berapa. Oke, Mister akan balikkan lagi ke kondisi yang 20 milisecond ya. 20 perulangan. Sehingga nanti ketika dia masuk ke dalam frame rate-nya, berarti dia setiap setengah detik dia akan bergerak. Wih, kok keluar? Oh, oke. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Mister menambahkan weight dan else-nya di sini juga weight-nya juga sama. Tadi Mister majukan ya, ini 1 tab. Tadi awalnya kan di pinggir sejajar dengan ini kan. Mister tambahkan 1 tab ke depan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sorry ya tadi belum masuk ke bagian code-nya ternyata screen-nya. Oke, makasih Jennifer sudah diingatkan. Teman-teman yang lain udah pada clear semuanya? Sampai sini pergerakan kliknya udah nggak terlalu cepat lagi seperti yang di awal tadi. Betul-betul sangat ngebut sekali sesuai dengan pergerakan di sistemnya ya. Dennis, Fania, Zia, Jennifer, dan Nisa. Waduh, Nisa merah. Oke ya. Ada yang mau ditanyakan? Kenapa salah? Oke, Dennis, coba cek dulu. Bisa screencast. Oke, kita izin highlight ya supaya kita bisa belajar bersama. Oke, kliknya muncul secara bersamaan. Oke, hati-hati. Kita cek ya. Kondisi kliknya ke bagian scroll ke bagian bawah dulu. Oke, udah. Kliknya udah di define dari 0 sampai 6 cardnya -1. Oke, nice. Nah, sekarang kita lihat kondisi untuk penggambaran kliknya. Kalau kliknya itu sama dengan I, bukan sama dengan 1 ya, Danish. Kalau 1, berarti Danish udah mendefine harus 1 nih kliknya. Kalau enggak, dia nggak akan digambar. Nah, jadinya dia akan ngefeknya ke seluruhnya. Tapi kalau ke I, maka dia akan ngefek ke masing-masing card yang ada di indeks ke I. Ya, tadi contohnya kalau I-nya 0, berarti yang efeknya ke 0. Yang lainnya nanti akan ditutup warna kuning. Sekarang coba di running lagi. Hati-hati penentuan kliknya. Nah, udah ya. Kalau tadi itu muncul bersamaan gara-gara kita udah mendefine card saat dia 1, maka dia akan di draw. Saat enggak, maka akan ditutup kuning semuanya. Makanya munculnya kliknya bareng-bareng. Hati-hati. Oke, good job Danish. Sudah aman. Sekarang yang lainnya gimana? Jennifer, Nisa, Fania, dan Zia. Ini Mister sampaikan lagi yang baris ke-55, klik itu sama dengan I, itu tujuannya untuk membuat dia unik. Unik masing-masing indeks. Jadi saat indeksnya itu yang akan kita gambar itu ternyata kok sama dengan random integer yang kita create di bagian awal yang kita simpan dalam variabel klik, maka dia akan dituliskan kliknya. Tulisan kliknya itu ya dituliskan, digambarkan di situ. Kalau enggak, pada saat yang sama sistem akan mengiterate
tapi dia akan menutup tulisan kliknya itu dengan kotak warna kuning. Jadi seakan-akan kliknya cuma berjalan satu aja kan, seperti yang ada di gambar Mister. Yang di Dennis juga sama tuh, udah sama. Oke, Nisa, Jennifer gimana? Ada yang bermasalah? Fania, Zia? Gak ada? Udah clear ya sampai sini ya? Nah, oke. Sembari menunggu teman-teman yang lain, kalau misalnya ada masalah silahkan ditanyakan ya. Mister akan kembali ke materi lagi supaya nanti alurnya juga teman-teman paham. Oke, sekarang kita udah membuat pergerakan kliknya itu sudah semakin smooth. Nggak ini ya, nggak levelnya bukan yang iterasinya kayak hampir unlimited tadi. Jadi kayak seakan-akan ngebling doang ya kelihatannya. Kayak sudah selesai di bagian randomnya. Berarti di bagian pie gamenya ini, kalau Mister balik lagi ke sini, itu kita di bagian pertama udah clear nih. Kliknya itu udah bergerak secara random, secara acak di setiap loop yang udah kita define. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, memproses klik pada kartu, dimana tadi pengennya kalau dia pas di tulisan klik, maka dia akan ditutup dengan kotak warna hijau. Oke, kalau dia nggak pas di tulisan klik, maka ditutup dengan kotak warna merah. Oke ya, itu konsepnya. Dan di sini kita di dalam tulisan ini ada beberapa penjelasan nih sebagai bantuan buat kita. Pada kelas area tambahkan metode collide point. Tujuannya apa? Untuk mendeteksi klik tadi. Jadi saat klik kita itu ada di antara kotak itu, di antara koordinat yang ada di kotak yang kita create, maka dia akan memberikan balikan bernilai true or false. Kalau true, nah tergantung dia apakah sesuai dengan klik atau enggak. Kalau enggak sesuai berarti merah, kalau sesuai berarti hijau. Itu fungsinya collide point. Jadi untuk melihat bagaimana koordinat yang udah kita klik itu bersentuhan atau bertabrakan dengan koordinat gambar yang udah kita buat. Kemudian kita buatnya itu nanti di loop game, di while true-nya. Konsepnya seperti ini. Jika kamu mengklik pada kartu dengan label klik yang tadi warnanya hijau, kalau enggak warnanya merah. Kalau sudah setelah klik dilepas, kan diklik kan udah ya selesai ya, berarti eventnya nggak ada lagi, dia harus balik lagi kondisi kuning semua. Begitu pula yang merah, ketika diklik kok merah pertama, oke selesai, baru itu dia balik lagi ke kuning. Begitu seterusnya. Nah sekarang kita sebelum ke sini kita harus tahu dulu eventnya apa ya kan yang mau kita gunakan. Nah sekarang kita balik ke presentasinya. Di dalam Pygame itu ada yang namanya eventnya itu event click. Event click itu sama seperti yang udah kita pakai di ini ya, yang pada saat kita membuat game tanya jawab. Kalau pada saat game tanya jawab kita menggunakan event yang ada di keyboard, jadi kita gunakan key down. Nah, kalau yang sekarang kita gunakan mouse button click. Tombol kirinya ya yang akan kita pakai sebagai event kita. Bagaimana caranya? Sama mirip seperti yang sebelum-sebelumnya. Kita gunakan pygame.event.get dan seterusnya. Kemudian event type-nya, event button-nya apa. Kalau kita menggunakan yang tadi mouse, berarti kita buat event mouse button down-nya itu kita setup. Kemudian jangan lupa yang paling penting untuk mendapatkan posisi dari XY-nya, dari event button kita. Oke, jadi gambarnya kayak gini. Nah, penerapannya seperti ini. Jadi kita sama seperti sebelumnya, kita gunakan yang apa itu kemarin ya, question dan answer ya, key dan A ya. Nah sekarang kita gunakan mouse button down, kliknya. Eventnya kita iterate sama pygame.event.get. Kemudian type-nya yang awalnya kita pakai key down, kita gunakan pygame mouse button down. Nah setelah kita klik di suatu area game kita ingin setiap klik yang akan kita lakukan di dalam area game mengembalikan suatu nilai koordinat. Kita dapatkan dengan menggunakan event.post. Nanti kita jangan pakai event ya. Event ini udah terpakai di pygame.event. Nanti takutnya kalau teman-teman menggunakan pygame-nya itu dia menggunakan importnya from pygame import all, dia akan tabrakan nih event dengan event yang ada di sini. Karena sama nanti kita manggil fungsi, padahal kita maunya ini dibuat sebagai variabel, ini juga sebagai fungsi. Tapi karena kita mempunyai nama yang sama, bisa jadi misinterpretasi nanti di bagian interpreternya. Jadi nanti kita singkat aja eventnya jadi E. Yang udah jelas gak ada dipakai di bagian manapun E, karena cuma huruf tunggal ya. Itu lebih aman.
Jadi for a in pygame.event.get, kemudian setiap jika kalau kita menemukan type-nya itu adalah mouse button down, maka kita ingin dia mengembalikan suatu nilai. Oke, nah sekarang kita coba masuk ke bagian pygame kita. Kita code ini dulu. Kita lihat dulu apa yang terjadi. Kita taruh di bagian sini, kita stop dulu ini. Oke. Kita kembali ke code-nya. Set. Good. For a in event pygame dot event dot get. Kita mau lihat if a dot type-nya itu adalah pygame mouse button down. Kebalik. Mouse button down. Apa yang mau kita lanjutkan? Kita ingin mendapatkan balikan dari posisinya. Posisi kursor yang kita klik tadi ya. X, kita simpan dalam variabel xy-nya event.post. Bukan event. E.post. Jadi kita ya ini ya, event yang ada di sini ya, bukan event yang di sini ya. Event yang ada di sini. Maksudnya e.post. Nah, sekarang kita coba print x, y. Apakah betul-betul muncul nanti koordinatnya? Nah, sekarang Mr. Running ya. Mr. hanya menambahkan komen ini untuk mendapatkan mouse button down-nya tadi. Kita running. Apa ini yang kurang? Oh iya, ini salah komparator. Nah, sekarang Mister klik di sini ya, sembarang tempat tapi masih di area gamenya. Area game itu yang biru ini, bukan yang ini. Bukan, area game itu yang ini, yang biru. Oke, Mister klik di sini. Ya, muncul ya, koordinatnya 13,10. Ingat kan, kalau di pygame itu kondisi 0,0 itu bukan di tengah, tapi di ujung pojok sini. Nah, sekarang Mister semakin mendekati ujung. Apakah dia mendekati 0,0? Ya, betul ya. Berarti itu adalah koordinat yang kita dapatkan. Jadi event yang udah kita dapatkan di sini saat kita klik di sembarang tempat manapun selama dia masih di dalam area game kita, dia akan mengembalikan seluruh koordinat. Ya, ini. Begitu pula kalau koordinat yang ada di dalam kotak ini. Lihat. Tuh, muncul juga 109 206. Nah, inilah nanti yang akan kita pakai untuk ngecek apakah koordinat yang tadi kita klik di sini itu ada di dalam kotak koordinat yang ada di sini, kotak kuningnya. Begitu pula yang ini dan seterusnya. Kotak kuning yang di sini sama di sini tuh beda ya koordinatnya. Lihat, kalau yang di sini 84. Sekarang kalau yang di sini 101 berapa nih? Bukan, 181, 179 dan seterusnya. Oke, jadi ini nanti koordinatnya akan kita pakai untuk membuat collide point yang nanti akan kita tambahkan di sini di kelas areanya. Nah, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Jadi ini balik lagi mendapatkan koordinat. Koordinat dari event yang kita lakukan di dalam area game kita. Ada yang mau ditanyakan? Semuanya udah bisa berhasil memunculkan koordinatnya masing-masing? Sudah aman? Oke, kalau sudah aman, sekarang Mister mau coba masuk ke dalam PowerPoint-nya lagi. Kita udah berhasil mendapatkan posisinya. Nah, dari posisi ini kita mau buat dia sebagai salah satu cara kita mendeteksi bahwa orang ini ngeklik di kotak yang ada tulisan klik atau enggak. Nah, tulisan klik atau enggaknya itu kita gunakan yang klik yang ada di atas ya, random integer tadi ya. Nah, sebagai tambahan, untuk membuat dia kondisinya tuh betul-betul itu adalah kondisi klik dengan tombol kiri, kita bisa tambahkan event buttonnya itu sama dengan 1. Jadi nggak kayak gini. Misalnya seperti Mister kembali lagi ke sini. Nah, ini Mister stop dulu biar kelihatan jelas. Mister running ulang. Saat Mister klik kanan, dia juga bisa memunculkan koordinat. Karena kita nggak batasi nih, klik yang mana, pokoknya mouse button gitu aja. Mouse button down itu artinya pokoknya diklik, entah itu klik kanan, klik scroll, klik kiri. Pokoknya setiap klik yang ada di mouse itu kita bisa munculin koordinat. Kan aneh ya? Tapi sebenarnya juga nggak ada masalah.
Tergantung dari permainan kita. Selama permainan kita itu nggak mengganggu, kalau ya ini kan jadi mengganggu ya kalau ada muncul klik kanannya seperti ini. Terus dia juga terhitung sebagai klik, jadinya mengganggu. Supaya dia nggak mengganggu, bedain kiri dan klik kanan, itu kita bisa gunakan yang kondisi tadi. Event dot buttonnya yang mana? Kalau nggak salah klik kanan itu yang nomor 2. Nah ini event buttonnya ini yang kiri itu yang 1. Kita bisa tambahkan seperti ini. Oke, kita buka aja, balik lagi ke bagian Pygame kita supaya lebih strict dan lebih rapi. Kita stop dulu. And event dot buttonnya itu sama dengan 1. Dot buttonnya itu sama dengan 1. Oke, sekarang kalau kita running, misalnya ini Mister pakai klik kanan, dia nggak akan memunculkan. Tapi kalau pakai klik kiri, nah dia munculin. Oke, kita bisa tambahkan seperti itu supaya lebih strict. Tapi kalau teman-teman udah bebas Mister, nggak apa-apa, orang juga bisa kok pakai klik kanan, ya udah nggak apa-apa. Intinya tergantung dari kebutuhan saja, klik kanan ataupun klik kiri. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Belum ada? Oke, kalau belum ada, Mister lanjutkan lagi. Tadi kembali ke PowerPoint-nya. Kita udah berhasil mendapatkan posisinya. Kemudian kita udah buat strict kondisi mouse button-nya bahwa harus pakai klik kiri, nggak boleh klik kanan, misalnya seperti itu ya. Nah, kita juga bisa membuat posisi tadi tersimpan di dalam dua variabel, X dan Y. Jadi dalam suatu koordinat gitu ya. Nah, selanjutnya kita butuh yang namanya untuk memeriksa apakah koordinat ini bersentuhan dengan kotak yang ada dibuat oleh kita. Kita gunakan ini fungsinya, rect.collidePoint x, y. Jadi kita buat fungsi collide point. Nah, ini misalnya metode collide point. Boleh pakai collide point atau collide dan sebagainya. Kalau nama metodenya bisa bebas ya. Yang penting fungsi yang digunakan nanti seperti ini, rect.collidePoint. Nah, ini kebetulan di sini menggunakan def collide point sama. Boleh Mister? Boleh, nggak ada masalah. Karena dia nanti kita ngomongnya ke metode. Metode itu selalu unik karena kita sudah menggunakan kelas. Kecuali kelasnya yang sama. Nah, itu yang berbahaya. Jadi kalau di dalam kelas itu punya metode yang sama dengan kelas lain itu nggak ada masalah. Karena kita dibatasi sama kelas. Jadi kelas itu parent-nya, kemudian di dalam parent-nya itu ada beberapa metode. Dan metode itu sifatnya lokal, nggak bisa global. Jadi kalau Mister menggunakan kelas, misalnya ada kelas area dengan metode collidePoint, dengan satunya lagi kelas label dengan metode collidePoint, itu bisa Mister gunakan sebagai dua metode yang berbeda. Tapi kalau variabel, kalau dia kelas, kalau dia fungsi, bukan metode ya, fungsi, itu hati-hati. Jangan sampai dia sama dengan yang sudah di-define di dalam built-in modul atau third party modulnya. Ya, nah sekarang kita tambahkan dulu yang ini. Metode collidePoint di dalam area kita, di dalam kelas area kita. Kita balikkan nilainya nanti adalah nilai dari self-rect.collidePoint-nya itu apa? True atau false gitu ya. Sekarang kita tambahkan dulu. Mana tadi Pygame kita? Oke, kita masuk ke bagian area. Kita stop dulu. Kita kasih jarak 1, def collide point self, kemudian x dan y-nya. X, y-nya ini nanti untuk menginput argumen sebagai parameter di dalam metode collide point-nya ya. Jadi kita tahu mana yang akan kita tes. Kemudian kita balikkan nilainya self dot collide point dot track. Kebalik, rect.collidePoint ya. Dengan apa? Koordinat x, y. Di mana x, y itu adalah parameternya. Nah, nanti ini menjadi argumen yang nanti akan didapatkan dari sini. X, y-nya ini, posisinya kita masukkan. Nah, sekarang kita masukkan di sini ya. CollidePoint yang barusan kita buat. Mister kembali ke atas. Mister menambahkan yang bagian baris ke-28 ini untuk mendapatkan definisi dari CollidePoint-nya. Apakah dia di-define true atau di-define false. True artinya apa? Berarti klik kita itu ada di area rectangle kita. Rectangle yang kuning. Oke. Kalau
false berarti dia area di luar rectangle atau dia memang kondisinya di dalam rectangle yang tidak ada tulisan kliknya. Nah, itu tujuannya di situ ya nanti ya. Nah, sekarang sebelum masuk ke bagian collide point-nya, kita cek dulu apakah dia bisa masuk melihat ke detect ke bagian kotaknya atau enggak. Ini kita kan udah setup di bagian area. Nah, sekarang kita coba panggil di sini. Sebentar, kita masukkan dulu collide point-nya dulu. Kita cek print. Tadi untuk kita gunakan area berarti. For i in range pakai yang sama seperti ini, 6 cards-nya kita masukkan di sini. Kemudian kita repetisi cards i dot collide point karena ini sudah mewarisi kondisi yang area. Jadi apapun metode yang kita tambahkan di area, kita bisa panggil dengan menggunakan class inheritance-nya. Jadi kita panggil nama cards-nya, index cards-nya, kemudian kita panggil metodenya seperti biasa. Kemudian kita masukkan x, y-nya. Collide point x, y. Jadi x, y yang ada di sini tadi ya, ini x, y-nya yang ini. Dimasukkan sebagai argumen di dalam metode collide point di setiap cards-nya. Di mana masing-masing cards itu punya rectangle X dan rectangle Y-nya itu sendiri-sendiri. Rectangle X, rectangle-nya Y itu yang ini. Rect X, rect Y-nya. Oke. Jadi X, Y-nya itu udah dapat di sini. Kita semuanya udah set up. Kemudian kita mau cek apakah dia itu bersentuhan secara langsung atau tidak. Nah, sekarang kita print ya. Print dulu. Supaya kita ketahuan. Print. Kondisi collide point-nya. Sekarang kita running. Kita lihat di sini, Mister cek di luar kotak semuanya. False. Karena memang kondisinya di sini ya. Ya kan, nggak ada yang bernilai true. Sekarang Mister stop. Mister running lagi. Mister mau klik di bagian dalamnya. Ini kita masih belum melihat kondisi tulisan kliknya. Pokoknya masuk nggak di kotaknya. Kan gitu ya. Sekarang Mister cek di sebelah sini. Harusnya dia ada yang salah satu nilainya true. Yaitu indeks yang pertamanya, yang ke-0. Nah, lihat, berubah ya, jadi true. Sekarang kalau yang kedua, yang di sini, berarti yang kedua yang true. Dan seterusnya. Jadi kebayang ya, kondisi collide point ini nanti tujuannya untuk ngecek apakah dia ada di area rectangle atau enggak. Ada rectangle kita. Jadi kalau selama dia ada di area rectangle, dia akan salah satunya bernilai true. Nah, kemudian kalau di luar rectangle, misalnya kita ada di sini, di antara sini, ya false. Karena dia nggak ada dari salah satu kotak yang udah kita sediakan. Sampai sini terbayang? Jadi XY-nya ini akan dimasukkan ke dalam argumennya collide point. Setelah itu dia akan dibandingkan dengan kondisi rectangle. Ini kan rect nih. Rect X-nya masing-masing kotak. Masing-masing kotak ya, bukan cuma kotak yang I doang, enggak, semua kotak dibandingkan. Ada nggak yang collide dengan XY yang tadi? Kalau nggak ada ya udah false semua. Contohnya seperti ini, false semua. Mister klik di sini ya udah false semua. 1210 itu nggak ada di sini, false semua. Terus kalau ada di sini baru dia ada satu yang true. 9187 itu ada di kotak yang pertama, maka true nilainya. Itu tujuan dari collide point. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Clear? Tinggal dikit lagi nih perjalanan kita untuk menentukan, mau menampilkan yang sesuai dengan klik hijau, yang nggak sesuai klik maka merah. Ya gitu aja. Tinggal itu aja. Nah sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Nggak ada? Aman? Oke, kalau nggak ada, Mister akan balik lagi ke sini. Collide point udah kita set up. Kita udah cek semuanya dengan menggunakan metode collide point di setiap koordinat yang kita klik. Apakah muncul di dalam kotaknya masing-masing. Nah ini dia, mirip ya dengan yang tadi Mister sampaikan. Kita udah buat collide point-nya. Nah sekarang caranya memunculkan setiap kartunya itu kalau dia sama dengan klik,
maka dia sama harus memunculkan yang green. Ditutup pakai green. Kalau yang tadi gambarannya kayak gini tadi, mana tadi ya? Nah, ini belum Mister ini kan. Nah, jadi pada saat kita klik gini, nah ini kan pas tulisan klik nih, jadi dia ditutup warna hijau. Nah, kalau dia ternyata di luar tulisan klik, masih seperti ini, nah nggak ada tulisan kliknya, tapi di sini udah ada keterangan bahwa dia true nih. Maka dia yang true ini, karena nggak ada kliknya, nggak ada random tulisan kliknya tadi, maka dia warnanya merah. Kayak gitu bayangannya ya. Nah, sekarang balik ke sini lagi. Nah, kita bisa gunakan repetisinya. Tadi kan udah kita cek nih, setiap cards kita print, collect point-nya ada nggak? Ternyata udah ketemu kan? Nah, selanjutnya adalah kita buat seleksi. Yang sudah kita dapatkan setiap masing-masing index tadi, kita buat jadikan conditional statement if, di mana setiap conditional statement if tadi akan dicek. Apakah I-nya tadi itu sama dengan klik yang udah kita define di atas. Klik yang udah kita define di atas pada saat di random integer tadi ya. Apakah sama atau tidak? Kalau sama, maka dia dikasih warna green. Kemudian kita draw di situ. Jadi di green, kemudian kita draw. Bukan kita draw, kita fill ya, kita fill. Nah, fill-nya tadi kan udah kita lakukan ya di sini tadi. Nah, kita fill seperti ini. Jadi kita tutup dengan warna hijau. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini sekarang kita buat conditional statement-nya dulu. Kita kembali ke bagian mouse button down-nya. Kita stop. Sekarang ini kita cek, jadikan conditional statement-nya if ada misalnya ketemu, maka kita ingin mencocokkan apakah I yang ada di sini itu sama dengan I klik yang ada di sini, yang udah kita define di atas. If I sama dengan klik, maka cards I-nya setup color jadi green. Nah, green kita belum ada ya kayaknya ya. Adanya yellow, dark blue, blue. Kita ambil aja di sini. Ada kalau nggak salah. Nah, ini ya, warna palet RGB. Kita ambil yang green, hijau, dan merah ya. Ini dia. Oke, bisa nanti teman-teman ganti red sama green gitu ya. Kita ganti aja supaya sama. Sebelumnya pakai bahasa Inggris, kita gunakan bahasa Inggris juga. Red, green. Oke, ada dua tambahan. Red itu yang kalau nggak ada diklik, green itu kalau ada yang dikliknya. Oke, ini kita tambahkan green. Oke, jadi cards color-nya yang ke ini nanti akan berubah jadi green. Nah, sementara yang lain else kita buat cards I-nya jika tidak harus diwarnai dengan merah. Maka cards I-nya ini dibuat jadi red color. Sebentar, Mister ganti dulu. Oke. Tadi sesuai yang ada di PowerPoint ya. Kita tambahkan if cards I collect point XY, apakah iya? Kalau iya, maka kita cocokkan dulu. Kalau dia nilainya ternyata sama dengan indeks klik, maka kita kasih warna green. Nah, yang else tadi yang di PowerPoint kan ditandain titik-titik ya. Berarti warnanya harusnya apa? Red kan? Karena kita nggak sesuai dengan kondisi yang ada di kliknya tadi. Oke, sampai sini clear ya, kebayang ya. Jadi algoritma yang ada di sini itu maunya seperti itu. Jadi dia tidak akan kembali, tidak akan mewarnainya tetap warna kuning kalau dia salah klik. Dia berubah jadi warna merah. Kalau dia ternyata warnanya itu sesuai dengan tulisan klik yang bergerak, maka dia akan bergerak menjadi warna hijau. Nah, sekarang kita coba running lagi di sini. Apakah sudah cukup berhasil seperti ini saja? Atau harus ada yang perlu ditambahkan? Sekarang kita running. Kita klik yang tidak ada tulisannya. Oke, true. Tapi dia masih kuning. Kenapa? Lihat di sini. Di sini kita masih menggunakan selalu di define cards I yellow color. Jadi pada saat apapun yang terjadi, maka dia akan selalu yellow color.
Ini pun juga sama. Ketika udah sama dengan klik. Padahal sama nih. Udah true. Sekarang kita lihatnya gini. Untuk memastikan bener nggak sih Mister itu tadi kliknya. Oke, kita coba di sini. Print. Supaya teman-teman kebayang ya. Betul. Print. Salah. Kita abaikan dulu cards colornya ini karena ini hanya setup untuk fill colornya. Nah, jadi kita nanti butuh fill sebenarnya. Kita cek dulu apakah ini nanti sudah betul atau tidak. Kita masuk ke dalam yang klik. Kita coba yang klik. Mana tadi? True. Tapi ini salah ya. Kok salah maksudnya? Di bagian else. Nah, tadi kurang cepat ya. Sekarang yang merah dulu deh, yang merah. Kelewatan. Oke, salah ya. Yang pertama, kemudian yang kedua, kalau pas dikliknya, tuh, betul. Ya kan, nomor 2-nya, betul. Jadi, dia udah dapat true, dan dia di-initiate sebagai betul. Karena dia pas nih, dikliknya. Lagi ya. Ini yang salah. Di kondisi 1, dia true, tapi nggak ada kliknya. Salah. Ya kan? Ini. Kondisi 1 betul, masuk collect point, tapi dia nggak ada kliknya. Salah. Nah, sekarang yang kedua, ini kita tunggu di sini klik. Nah, true. Betul. Ya kan? Karena ada pas di bagian indeks kliknya. Oke, sampai sini kebayang ya? Nah, ini initiate warnanya nanti tinggal kita fill aja. Kita fill dalam bentuk color cards i.fill. Jadi, ibaratnya seperti ini. Kita tinggal, kalau ini tadi kan karena di sini selalu color yellow ya. Pada saat dia kembali ke sini, dia akan selalu berwarna kuning. Itulah yang tadi diinginkan. Saat setelah diklik, maka dia akan kembali berwarna kuning, jangan tetap merah. Nah, sekarang kita coba di sini, kita fill, kita tambahkan fill-nya. Tadi kan belum kita tambahkan fill ya. Dot fill. Yang sini juga sama. Cards i dot fill. Coba running. Nah, merah ya. Salah. Sekarang yang hijau. Merah lagi. Mana sih kliknya? Ini, aduh. Ini dia. Nah, hijau. Ya kan? Kalau pas warnanya, maka dia hijau. Ulang. Biar kelihatan. Ini yang merah. Malah pas yang hijau. Oke, yang hijau ya. Betul, ya kan? Sama seperti yang kita define. Berarti warnanya hijau. Kita tutup dengan kotak warna hijau. Nah, sekarang yang merah. Merah. Nah, merah. Nggak pas kliknya kan? Mana tadi? Nih ya, true. Kan tadi kan Mister ngeklik yang kotak kedua ya. Dan dia nilainya salah. Salah itu pakai merah. Kita tutup pakai kotak merah. Kayak gitu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah selesai. Mister tadi udah pindah ke code-nya kan? Oke, ada Dennis. Pertanyaan dari Dennis salah? Oh, bukan. Serius. Tadi Mister udah pindah ke code-nya belum ya? Ini kayaknya udah dipindah di code-nya ya. 751. Oh, bukan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Coba Mister mau lihat apakah sudah sama seperti yang punya Mister semuanya? Masing-masing udah bisa terdefinisi dengan baik. Saat dia klik dimanapun, dia akan menentukan betul atau salahnya. Nah, saat kita menemui bahwa dia betul, berarti kliknya itu sama dengan indeks yang punya kita, maka dia akan diwarnai dengan kotak warna hijau. Nah, saat dia salah, maka dia akan diwarnai dengan kotak warna merah. Seperti yang dilakukan di bagian else-nya, di baris 77 ke bawah. Sampai sini ada yang ditanyakan? Dennis tadi gimana? Udah selesai? Udah aman belum? Fania, Jennifer, Nisa, dan Zia. Ada yang mau ditanyakan? Oke, Fania gimana nih?
Label object has no attribute collide point. Oke, coba scroll ke atas. Apakah sudah ditambahkan belum metode collide point-nya di bagian area? Tadi Mister menambahkan satu fungsi baru, metode baru. Nah, itu belum ada ya. Di baris di bawahnya dev outline itu nanti ada collide point. Ini ya, di bagian atas. Ini dia. Baris ke-30 punya Mister Block. Silakan ditambahkan dulu. Karena collide point itu kita pakai menggunakan fungsi. Metode di bagian areanya supaya nanti kita tinggal panggil-panggil aja. Yap, collide point jangan lupa parameternya itu parameter self dan xy-nya. Dimana xy-nya itu nanti akan kita pakai untuk membandingkan nilai koordinatnya. Kalau dia ternyata di dalam kondisi rect x dan rect y-nya, maka dia masuk ke dalam nilai true balikannya. Karena collide point itu mengembalikan nilai true or false ya teman-teman ya. Kalau dia ada di daerah wilayahnya maka dia masuk ke true. Kalau dia di luar wilayahnya dia masuk ke bagian false-nya. Oke, return self rect collide point xy. Oke, nice. Nah, sekarang coba di running lagi, kemudian dicek apakah sudah berhasil untuk warna hijau merahnya. Udah berhasil ya? Coba cek lagi. Yang pas dikliknya. Ya, itu nggak pas. Nah, itu kok merah masih? Merah semua. Coba cek ke bawahnya. Harusnya kalau diklik, yang bagian klik itu warnanya hijau ya. Nah, itu kok masih sama semua tuh. If I sama dengan klik, satunya else. Nah, itu sama-sama if I sama dengan klik semua tuh. Baris ke-77. Kita gunakan else saja. Else, selainnya di stop dulu. Else dibuat salah. Di stop dulu ininya. Apa itu aplikasinya. Oke, kemudian yang bagian bawahnya kita ganti else. Oke, good. Nah, sekarang coba running lagi. Oke, pasin yang kliknya. Nah, udah hijau. Oke. Agak susah ya. Nggak pas juga nih. Oh, ternyata 20 setengah detik itu lumayan susah ya. Oke, ada yang masih bermasalah? Good job Fania. Nice. Yang lainnya, Danish, Nisa, Jennifer, dan Zia bagaimana? Apakah sudah clear? Kalau diklik bagian yang warna bagian yang selain tulisan klik warna merah bisa. Oke, mantap Dennis, mantap. Yang lainnya gimana? Udah aman semua? Jennifer, Zia, Nisa, aduh Nisa unstable connection. Zia juga sama. Semoga Mister suaranya terdengar ya dan gambarnya nggak putus-putus atau nggak ngeblur. Bagaimana Nisa, Jennifer, dan Zia? Amankah di sana? Oke. Sembari kita nunggu teman-teman yang lain, kita coba masuk ke dalam materinya lagi. Nisa, alhamdulillah aman. Oke, good job Nisa. Nah, tadi udah kita tambahkan ya. Jadi ini adalah setup di bagian greennya saja, colornya aja. Ingat kan di bagian atas area itu ada namanya method color, di mana method color itu untuk mengubah warna. Nah, itu warnanya itu nanti disimpan ke dalam properti. Makanya pada saat kita fill, dia akan mengikuti properti yang kita setup baru di bagian method colornya. Oh, ini areanya. Ini flowchart alurnya yang udah kita gunakan tadi. Udah ada pembuatan area class label juga. Ada beberapa tambahan di area yang tadi collide point. Kemudian class labelnya nggak ada perubahan. Dan sekarang kita udah sampai ke bagian menangani klik dan menampilkan variasi data klik pada kartu. Yang awalnya kita hanya menampilkan semua kartu doang dengan menggunakan for iterasi value. Ya. Nah, sekarang kita buat yang for iterasi index. Jadi kita bisa baca tiap indeksnya. Di mana indeksnya itu disesuaikan dengan kondisi klik secara random yang ada di random integer.
Oke, apakah ada lagi? Oke, sudah selesai. Nah, sekarang kembali ke teman-teman lagi. Apakah ada yang masih mau ditanyakan? Jadi kalau kita kembali ke game kita, nah ini dia ya. Nah, ini kalau kita back. Oh iya Nisa, gimana? Ada yang mau ditanyakan? Halo, iya Nisa? Bagaimana? Oh, bisa, bisa. Nanti akan Mister seperti biasa ya. Mister akan share di grup WAG-nya, di grup WA-nya. Kode kita yang sekarang terakhir ini nanti silakan dijadikan referensi ya bagi teman-teman yang mungkin ketinggalan. Jadi teman-teman bisa pelajari lagi. Kalau ada yang bingung nanti bisa tanyakan ke Mister. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, sembari menunggu teman-teman yang lain, kalau ada yang mau ini melihat-lihat lagi atau mungkin nanti mau coba-coba bertanya. Tadi Mister menambahkan yang bagian ini ya. Baris ke 52 sampai ke bagian 80. Nah, ini yang baru kita lakukan yang di sini. If kliknya tadi. Oke, Mister akan sedikit wrap up apa yang udah kita pelajari pada malam hari ini. Jadi hari ini kita melanjutkan yang pembuatan game Vice Clickernya, di mana game ini kita memodifikasi yang awalnya kondisinya itu adalah statis cardnya, yang ini ya, yang Mister Comment ini, kondisinya statis. Kita menampilkan seluruh tulisan klik di setiap kartu kita buat menjadi yang pertama tulisan kliknya menjadi random seperti yang di tugas kita yang pertama ini. Penampilan tulisan klik akan disesuaikan dengan nilai random yang kita dapatkan pada saat kita mendefine variabel klik. Nah, variabel klik ini nanti kita akan coba bandingkan dengan indeks yang udah kita buat berdasarkan seluruh card yang new card ini ya, yang dimasukkan ke dalam list cards. Nah, kita cek satu persatu. Saat dia sama nilainya dengan indeks klik, maka dia akan ditampilkan tulisan kliknya dengan menggunakan shift X dan shift Y-nya 10 sama 30. Itulah kenapa di sini ada sedikit jarak ya. Dia nggak mepet banget dengan kondisi garis pojok kiri atasnya si kotak. Dia ada spasinya, ada jaraknya. Sementara kalau enggak, yang lainnya ditutup dengan warna kuning. Itu untuk yang klik ini. Nah, sementara yang selanjutnya, kegiatan kita berikutnya adalah menambahkan event klik. Nah, event klik ini kita pakai di sini. Sama seperti pada saat kita mencoba untuk menggunakan tombol keyboard A dan key pada saat kita membuat program tanya jawab atau game tanya jawab. Nah, sekarang kita gunakan mouse button down. Nah, mouse button down ini ada beberapa cara kan untuk menggunakan klik mouse-nya. Ada yang kiri sama kanan. Nah, kalau yang kiri kita bisa batasi button yang dipakai itu harus yang pertama, nomor 1. Kalau nggak di situ berarti dia nggak bisa. Contohnya tadi Mister coba demonstrasikan. Ketika kita nggak define button sama dengan 1, ketika klik kanan itu udah muncul juga nih di sini. Nah, sekarang udah nggak muncul. Kenapa? Karena kita udah batasin button sama dengan 1. Jadi hanya klik kiri aja yang munculin. Nah, ini ya. Ini Mister klik kiri. Nah, dia muncul. Klik kiri. Nah, klik kanan dia nggak bisa. Nggak akan dinilai sebagai suatu balikan nilai koordinat. Oke. Kemudian setelah kita mendapatkan koordinatnya, kita coba untuk cek apakah koordinat itu ada di area rectangle kita. Dengan memanfaatkan metode collide point, di mana metode collide point ini merupakan fungsi dari rect yang dia berguna untuk memeriksa apakah dia di wilayah rectangle-nya atau tidak. Tentunya kita dengan memasukkan argumen x, y-nya ya, koordinat yang kita masukkan tadi untuk pengecekan apakah koordinat ini ada di dalam rectangle atau enggak. Nah, ini jadikan sebagai parameter di dalam metode collide point
Dan di dalam pemanggilannya untuk collide pointnya yang ini di baris 72 yang punya Mister itu dengan menggunakan argumen XY yang kita dapatkan dari mouse yang kita klik tadi. Posisinya di mana? Setelah itu tinggal kita masukkan define warna dan kita gambarkan kotaknya dengan menggunakan fill. Oke. Mungkin itu yang bisa Mister wrap up untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Apakah ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Jangan khawatir, nanti ini kodenya akan Mister kopikan seperti yang Mister tampilkan sekarang ini as it is. Jadi tidak akan Mister edit dulu supaya teman-teman paham. Jadi semua yang Mister komen itu adalah kondisi awal program kita. Kalau misalnya Mister akan ngerubah, Mister akan komen, kemudian Mister akan tuliskan di bawahnya. Jadi teman-teman harapannya bisa lebih memahami. Kalau teman-teman udah paham, silakan dihapus, nggak apa-apa. Komen-komen itu sebenarnya nggak perlu dilakukan dalam program. Hanya komen-komen penting aja. Tapi kalau kita udah tahu alurnya, udah jelas alurnya, kita bisa hapus. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum Mister tutup pertemuan pada malam hari ini? Jennifer, Nisa, Denish, Fania, dan Zia. Nggak ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, ada. Oh, nggak ada. Oke, nice. Good job, Dennis. Oke, kalau tidak ada, mungkin untuk pertemuan kita pada malam hari ini, wah rekor nih 835. Biasanya Mister lebih-lebih. Oke, alhamdulillah cuma lebih 5 menit. Oke, mungkin Mister akan cukupkan pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih atas kehadiran teman-teman udah belajar bersama dengan Mister terkait dengan pembelajaran Python Start untuk modul 6 pertemuan keempat, yaitu meneruskan bagian yang fast clicker di bagian kedua. Minggu depan kita akan lanjutkan di bagian ketiga dengan beberapa code dan ketentuan-ketentuan yang lebih seru lagi. Oke, terima kasih atas perhatian teman-teman. Kita akan ketemu lagi di minggu depan dengan jam dan waktu yang sama. Kalau ada yang mau ditanyakan, jangan sungkan untuk menghubungi Mister via Wapri atau via WA Group juga boleh. Oke, goodbye semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bye-bye. Oke, Dennis. Bye-bye. Malam, Jennifer. Oke, Nisa. Sama-sama. Sama-sama, Fania.